Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil fala hadiyalah. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayyuba idh nada rabbahu anni massaniya ad-durru wa anta arhamur rahimin. Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min durrin wa atainahu wa ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan min 'indina wa dhikra lil 'abidin. Al-ayah. Teman-teman rahimakumullah, pada kesempatan kali ini saya ingin menceritakan salah satu sosok yang sangat saya idolakan. Beliau Nabi Ayub alaihi salam. Diriwayatkan Nabi Ayub adalah nabi yang sangat kaya raya. Beliau ini memiliki sawah, ladang, kebun, tanah, dan harta kekayaan yang lainnya. Kemudian Nabi Ayub sendiri memiliki postur tubuh yang gagah, keren, tinggi. Pokoknya kalau zaman sekarang itu namanya good looking. Kemudian beliau juga memiliki istri yang sangat cantik dan dikaruniai 12 putra yang sama gagahnya, sama kerennya, dan sama pintarnya. Jadi itu merupakan kenikmatan yang Allah berikan selama 20 tahun lamanya tanpa cobaan. Hingga pada suatu hari Allah ingin menguji Nabi Ayub dengan mendatangkan 3 hari ujian. Di hari yang pertama, Allah uji Nabi Ayub dengan mendatangkan beliau penyakit kulit, di mana penyakitnya ini sangat menular, sehingga mau gak mau Nabi Ayub itu harus diasingkan ke tempat yang sangat jauh bersama istrinya. Kemudian di hari yang kedua, Allah wafatkan ke-12 putranya itu seketika. Diriwayatkan ketika mereka sedang bersama, Allah robohkan bangunan yang mewafatkan mereka semuanya. Kemudian di hari yang ketiga, Allah itu mengambil seluruh harta kekayaan Nabi Ayub. Ada sawah, ada ladang, kebun, semuanya Allah ambil seketika. Gimana kalau manusia zaman sekarang yang ditimpa ujian seperti itu? Kira-kira gimana reaksinya? Yang pasti kalau saya sendiri itu nggak kuat, itu sudah pasti. Namun dari sini kita ketahui bahwa Nabi Ayub itu memiliki jiwa winner, jiwa pemenang, karena udah dimentokin nih sampai mentok hartanya, kemudian jati dirinya yang gagah, kemudian anak-anaknya itu semuanya Allah ambil, masih saja sabar, tidak pernah mengeluh. Bahkan dalam Al-Quran pun diakui bahwa Nabi Ayub adalah nabi yang sabar. Itu terdapat dalam Quran surat Shad ayat 44, yang artinya, dan kami dapati dia, Ayub, seorang hamba yang sabar, dialah sebaik-baik hamba. Nah, kalau setiap ujian itu kan pasti ada jawaban, dan setelah mengerjakan ujian pasti kan naik kelas. Cuma ada 2 tipe orang yang mengerjakan ujian. Tipe yang pertama adalah tipe yang sabar, kemudian rajin belajar, dan siap menghadapi soal bagaimanapun tingkat kesulitannya. Kemudian tipe orang yang kedua adalah dia yang sukanya mengeluh, kemudian nggak mau belajar, maunya yang instan, dan sukanya itu mungkin nyogok biar hasilnya lebih cepat. Tapi dalam situasi ini yang kita lihat itu bukan hasilnya, melainkan prosesnya. Karena proses itu berkaitan erat dengan yang namanya berkah dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kedepannya nanti. Jadi lanjut lagi ke kisah Nabi Ayub tadi. Diriwayatkan beliau itu merasakan penderitaannya selama 17 tahun dan bahkan ada yang mengatakan lebih. Hingga pada suatu hari Nabi Ayub itu, istrinya Nabi Ayub bilang ke Nabi Ayub, bilangnya kayak gini, Nabi Ayub kan nabi, kenapa nggak langsung minta aja ke Allah supaya disembuhin penyakitnya, supaya dikembalikan semua keluarganya dan harta-hartanya. Namun Masya Allahnya, Nabi Ayub itu malu untuk meminta pada saat itu juga, karena kesenangan yang beliau rasakan dahulu itu belum setara dengan penderitaannya sekarang, jadi belum 50-50. Sehingga hingga pada suatu ketika sudah tepat 20 tahun lamanya penderitaannya itu, barulah Nabi Ayub berdoa kepada Allah, dan doanya pun
doa yang keren. Doanya itu nggak kayak kita yang sukanya menyudutkan Allah. Gimana doa menyudutkan Allah? Kayak gini, ya Allah, kok aku gini amat ya, tugasku banyak banget, cobaanku gini-gini amat. Itu kita. Kalau Nabi Ayub itu enggak. Nabi Ayub itu doanya kayak gini, ya Allah, aku telah ditimpa musibah, padahal Engkau adalah Zat yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Di akhirnya itu dikasih ya Arhamar Rahim, yang artinya Maha Pengasih, Maha Penyayang. Doanya saja demikian. Jadi bagaimanapun apa yang dirasakan Nabi Ayub, beliau itu tetap positif thinking kepada Allah dan tetap meminta dan berdoa dengan hati yang baik, dengan etika yang baik, dengan sopan, sehingga Allah itu langsung mengijabah doanya. Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min durril. Jadi Allah itu mengijabah doanya, kemudian penyakitnya itu disembuhkan seketika, dan Allah kembalikan seluruh keluarganya, ke-12 anaknya dihidupkan kembali, dan seluruh harta kekayaannya Allah berikan kembali. Seperti itu. Jadi dari kisah Nabi Ayub ini bisa kita ambil pelajaran bahwa setiap ujian yang kita dapati, apapun itu, kesulitannya bagaimanapun itu sudah Allah rencanakan ke depannya. Karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah itu nggak bakal nguji hambanya di luar batas kemampuannya. Jadi kalau dirasa berat ujiannya, itu berarti Allah menganggap kamu mampu, dan yakinlah bahwa hasil setelah ujian itu adalah hadiah yang sangat besar yang akan Allah berikan kepada kita. Di momen Ramadan ini, mari kita tingkatkan kualitas ibadah kita, perbanyak amal ibadah kita, perbanyak kebaikan-kebaikan kita untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Ihdinas syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.